Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori belajar Bapak Ceceng Salamuddin MAG, dan yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran era Society 5.0. Mungkin untuk materi yang pertama dan yang kedua akan dipaparkan oleh TAI Sri Kurata ini. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Teori belajar menurut teori kognitif bisa didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, perubahan tingkah laku seorang dapat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Dan disinilah yang disebut dengan teori belajar kognitif. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa teori belajar atau belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalkan, contoh ketika kita mengamati sesuatu di dalam perjalanan atau ketika ada seorang anak yang mengamati sesuatu yang terjadi dalam perjalanan. Nah, dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental. Kemudian si anak tersebut menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanan tersebut. Namun dia bisa menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Nah, maka yang demikian telah terjadi proses belajar pada si anak tersebut. Atau disebut juga telah terjadi proses belajar yang disebut dengan teori belajar menurut teori kognitif, yaitu aktivitas mental yang telah terjadi. Seperti itu untuk teori belajar menurut teori kognitif. Adapun selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif yang dari Jean Piaget. Yang mana Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penerapan logis. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting daripada sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Adapun tahapan-tahapan atau tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungannya. Nah, di dalam tahapan tersebut atau di dalam proses tersebut ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget.
yaitu tahap sensori motor, yaitu yang pertama, yang dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang mana di sini individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional yang terjadi di usia 2 sampai 7 tahun. Yang mana di sini individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Nah, yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu yang terjadi di usia 7 sampai 11 tahun. Yang mana individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Dan individu juga sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Sementara pada saat ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Teh Ai yang telah memaparkan materi yang pertama dan yang kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang teori belajar penemuan dari Jerome Seymour Brunner. Teori belajar penemuan menurut Brunner merupakan belajar untuk perkembangan kognitif peserta didik. Jika Piaget mengatakan pengembangan kognitif menyebabkan perkembangan bahasa peserta didik, sebaliknya, menurut Brunner, perkembangan bahasa peserta didik besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif ini. Sangat beralasan karena bahasa adalah alat untuk membuka cakrawala pengetahuan dunia. Teori belajar penemuan yang ditemukan oleh Brunner adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk akhirnya sampai kepada sesuatu kesimpulan yang disebut dengan istilah discovery learning. Untuk prinsip teori belajar menurut Jerome Brunner ada 4. Yang pertama, semakin tinggi tingkat perkembangan intelektual seseorang, makin meningkat pula ketergantungan individu terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua, pertumbuhan seseorang tergantung pada perkembangan kemampuan internal untuk menyimpan dan memproses informasi data yang diterima oleh orang dari luar perlu diolah secara mental. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi peningkatan kemampuan untuk mengutarakan pendapat dan gagasan melalui simbol. Dan yang keempat, perkembangan kognitif meningkatkan kemampuan seseorang untuk memikirkan beberapa alternatif secara serentak, memberikan perhatian kepada beberapa stimulus dan situasi, serta melakukan kegiatan-kegiatan. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan kognitif seseorang diperlukan interaksi yang sistematik antara pengajar dan yang peserta didik. Dan selanjutnya yaitu materi yang keempat tentang teori belajar bermakna dari David F. Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari dapat berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ausubel, seorang psikologis kognitif, ia mengemukakan bahwa yang perlu diperhatikan seorang guru ialah strategi mengajarnya. Contoh, pelajaran berhitung bisa menjadi tidak berhasil jika siswa hanya disuruh menghafal formula-formula tanpa mengetahui arti formula-formula itu. Sebaliknya,
bisa lebih bermakna jika murid diajari fungsi dan arti dari formula tersebut. Menurut teori Ausubel, belajar dengan cara menerima informasi dapat dibuat bermakna apabila dijelaskan, kemudian dihubungkan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Begitu sebaliknya, belajar akan kurang bermakna apabila hanya dilakukan dengan hafalan atau coba-coba. Faktor-faktor dan syarat belajar menurut Ausubel. Yang pertama di sini ada 3 faktor ya. Yang pertama faktor belajar, yang kedua syarat belajar, yang ketiga catatan teori Ausubel. Untuk yang pertama, faktor yang dapat mempengaruhi belajar bermakna, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan. Semakin bagus dan stabil struktur kognitif serta semakin jelas pengetahuan atau struktur kognitif, maka akan semakin mudah terjadinya proses belajar bermakna. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua yaitu syarat belajar. Pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Yang kedua, siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna, memiliki kesiapan dan minat untuk belajar bermakna. Dan yang ketiga yaitu catatan teori Ausubel. Kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Dan belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi terintrinsik dari dalam diri siswa. Mungkin itu saja materi yang ketiga dan keempat. Untuk materi yang kelima dan keenam akan dipaparkan oleh TPP Alidia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai teori belajar sosial atau social learning dari Albert Bandura. Teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang belajar dari yang lain. Nah, belajar dari yang lain ini melalui observasi, peniruan, dan permodelan. Teori ini sering disebut juga jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial ini menjelaskan perilaku manusia dalam hal interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Orang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil dari perilaku tersebut. Kebanyakan perilaku manusia ini dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Bandura percaya pada determinis timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang. Seperti itu. Selanjutnya, materi mengenai penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran era Society 5.0. Dalam laporan The Future of Job Report World Economic Forum 2018 dinyatakan bahwa kehidupan di era Society 5.0 menuntut seseorang untuk menguasai berbagai keterampilan, berbagai keterampilan SDM seperti complex problem solving, social skill, process skill, system skill, dan cognitive abilities. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dilakukan dengan implementasi pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perubahan. Lalu untuk menghadapi Super Smart Society 5.0 dalam bidang pendidikan dibutuhkan 3 kemampuan tertinggi, yaitu kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Sehingga peserta didik tidak cukup dibekali timbunan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga cara berpikir. Nah, cara berpikir yang harus dikenalkan bukanlah berpikir biasa-biasa saja ya, tetapi berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis. Cara berpikir itulah yang disebut cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill.
HOT sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom yang bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lauren Anderson, David Cartwright pada tahun 2001. Ranah kognitif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran. Jadi yang terpenting dalam proses pembelajarannya itu mengingat, remembering, memahami, understanding, dan menerapkan, applying. Dan yang kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, berupa keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada TPP Alidia yang telah memaparkan materi yang kelima dan keenam. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.